Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rimba, selamat datang kembali di Pod Silva, podcast Hima Silva bersama aku, host kesayangan kalian. Oke, hari ini kita bakal membahas sesuatu yang menarik nih. Apa itu? Kita bakal membahas mengenai satwa kunci. Nah, di sini kita bakal membahas apa saja sih mereka, kenapa disebut satwa kunci, dan fun facts tentang mereka. Tentu saja di sini aku nggak bakal membahas sendirian nih, dan aku akan didampingi oleh Ibu Desi Puspitasari yang berasal dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh atau BKSDA. Nah, di sini aku juga berada di kantor BKSDA. Oke, Sobat Rimba, mari kita perkenalan dulu dengan Ibu Desi. Silakan Ibu. Terima kasih. Halo Sobat Rimba semua. Perkenalkan, saya Desi Puspitasari atau yang sering ini akrabnya dipanggil Eci, gitu ya. Saya bekerja di BKSDA Aceh sebagai pengendali ekosistem hutan, dan di BKSDA Aceh kebetulan saya berada di blok Pokja, data informasi perpetaan dan perumahan. Seperti itu. Oke, setelah perkenalan, baru kita akan masuk ke inti pembahasan kita. Nah, yang pertama itu, mari kita berkenalan dengan satwa kunci. Mungkin teman-teman di rumah tahu ya apa itu satwa, tapi kalau misalnya kalian nggak tahu, patut dipertanyakan sih. Nah, di sini kita akan membahas apa itu satwa kunci, satwa yang dikunci, atau satwa di dalam kunci. Oke, mari kita tanya aja langsung kepada Ibu Eci. Nah, Ibu, mungkin kita di awal bisa membahas perkenalan aja nih untuk satwa kunci. Bisa dijelasin Ibu? Oke, satwa kunci pasti teman-teman Sobat Rimba sudah pada dengar ya satwa kunci. Kita sering mendengar satwa kunci atau keystone species yang biasa kita dengar. Itu merupakan satwa yang memiliki peranan penting di ekosistem. Jadi ketika si satwa ini tidak ada di alam, begitu ya, menjadi satwa kunci kayak ini, kayak kita kenal kayak juru kunci gitu ya. Ketika mungkin salah satu satwa kunci ini tidak ada, artinya ada keseimbangan ekosistem ataupun yang kita kenal dengan rantai ekosistem gitu ya, pasti akan sesuatu ada yang nanti rusak ataupun hilang akibatnya. Jadi satwa kunci itu. Nah, jadi maka diberikan istilah satwa kunci. Jadi mereka ini memang penentu, apakah itu dia sebagai predator atau mereka sebagai penebar biji alami begitu, untuk menyelamatkan benih-benih di alam seperti itu. Oke, begitu nih teman-teman Rimba. Tapi kalian penasaran nggak sih kenapa mereka disebut satwa kunci? Mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan spesifik Ibu. Nah, itu tadi saya bilang ya, mereka ini sebagai penentu dari keseimbangan ekosistem. Kalau di Aceh kita mengenal ada 4 satwa kunci begitu ya. Ada harimau, gajah, badak, dan juga orangutan. Nah, kenapa tadi dibilang satwa kunci? Mereka memang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Seperti tadi harimau itu top predator. Jadi mereka mengendalikan populasi satwa-satwa yang dibawanya, seperti misalnya babi hutan, seperti itu ya. Ketika tidak ada top predatornya, kemungkinan populasi satwa-satwa yang dibawanya itu akan overpopulasi. Nah, ketika misalnya babi hutan sebagai satwa mangsanya, begitu, ketika semakin banyak di alam, tentu kan bisa jadi itu menjadikan kerugian begitu ya, apalagi misalnya khususnya di bidang pertanian, sudah lebih banyak menjadi hama. Kemudian seperti orangutan dan juga gajah, itu mereka sebagai penebar benih-benih biji-biji gitu ya. Mereka sebagai herbivore, maka atau si satwa orangutan ini sebagai pemakan buah, kan biasanya dia menebarkan biji secara alami untuk meregenerasi pohon-pohon yang ada di hutan atau habitatnya, seperti itu. Oke, ya Ibu Eci jelasin tadi itu udah merangkap juga peran satwa kunci di dalam hutan. Jadi sudah jelas ya teman-teman, setiap 4 satwa kunci ini memiliki perannya masing-masing. Ada yang sebagai predator dan ada juga sebagai penebar benih. Oke, menurut Ibu nih, dan berdasarkan pengalaman Ibu, apakah mereka ini saling berkaitan atau memerlukan antara satu dan lainnya? Pasti tentu saja ya, tadi dengan fungsinya dan perannya mereka masing-masing, tentu saja ada keterkaitan. Misalnya tadi gajah atau orangutan menumbuhkan vegetasi begitu ya, dan sedangkan
pemeliharaan si harimau ini kan dia predator, merupakan pemangsa karnivor begitu ya. Nah, karnivor yang di bawahnya ini kan memerlukan rumput-rumput ataupun vegetasi yang di hutan itu yang memang harus terjaga. Ketika si satwa mangsanya mungkin tidak kekurangan pakan di situ ya, akan bisa jadi di satu wilayah itu mangsanya satwa mangsa bagi si harimau itu mungkin akan berkurang ataupun akan menjauh begitu. Tentu saja si harimau ini kekurangan mangsa. Iya. Artinya memang ini merupakan satu rantai yang memang saling mendukung dan berkaitan bagi keseimbangan ekosistem. Jadi jawabannya berarti ini saling berkaitan ya teman-teman. Kemudian adakah kemungkinan mereka bertemu di alam? Soalnya kan kalau kita lihat hutan ini memang lebat ya dan rapat juga. Tapi kalau saya tidak salah ini di hutan itu ada jalan setapak yang biasa dilalui oleh hewan-hewan di dalam hutan. Adakah mereka bertemu nih di situ? Kalau kemungkinan bertemu pasti ada ya. Tapi kalau mereka secara habitatnya di hutan itu mereka punya wilayah jelajah sendiri-sendiri memang. Tapi pasti akan ada yang bersinggungan. Kami pernah ada dokumentasi kamera trap. Di situ ada melintas harimau dan juga gajah. Memang tidak dalam waktu bersamaan. Nah, kan berarti mereka memang satu yang jalur ya, memakai jalur yang sama. Tapi apakah mereka kemungkinan bertemu pada di satu waktu? Nah, itu memang kita perlu teliti lebih dalam begitu ya, mungkin terkait dengan perilakunya mereka di hutan secara alamiah. Tapi kalau mungkin ruang wilayahnya yang kemungkinan akan ada pertemuan, titik pertemuan dari desa, kemungkinan bisa jadi ya, karena mereka mungkin mendiami dalam satu lanskap yang sama. Mungkin di daerah lain yang kemungkinan mereka bertemu itu di sungai ya Bu, soalnya kan iya kan, sumber air. Iya, semua hewan pasti butuh sumber air kan Bu, dan otomatis mereka kalau mau minum pasti mereka carinya sungai. Di situ ada kemungkinan ketemu antara mungkin harimau sama orangutan atau sama gajah. Dalam bertemu di dalam satu waktu, nah itu kita perlu memang kaji ya. Iya. Tapi kalau tempat itu juga menjadi lintasan bersama, bisa jadi. Bisa jadi ya, benar. Nah, mungkin kita masuk di tahap yang krusial ya Ibu. Bagaimana jika di hutan kita tidak ada satwa kunci? Nah, tadi itu karena kita melihat peran pentingnya ya mereka sebagai penyeimbang ekosistem. Tentu saja kalau tidak ada salah satu satwa kunci, pasti ada satu ketimpangan ekosistem yang akan nanti disebabkan. Misalnya penurunan jumlah orangutan. Orangutan kan sebagai penebar benih. Ketika mungkin ada makanan-makanan khusus yang memang bisa ditebar oleh difermentasi dengan pencernaannya yang memudahkan untuk beregenerasi. Ketika tidak ada orangutan, bisa jadi satu spesies tumbuhan itu bisa jadi mungkin jadi hilang seperti itu ya. Begitu juga dengan harimau, ketika dia menjadi top predator, penyeimbang populasi di bawahnya, ketika dia tidak ada, otomatis ada lonjakan populasi untuk satwa-satwa di bawah. Itu membahayakan ya Bu untuk ekosistem ya. Oke. Mungkin kita beralih ke ancaman nih. Selama ini yang kita dengar mereka itu sering diburu, dijadikan budak dan sebagainya macam. Mungkin ini dari sisi Ibu dan sisi Balai Konservasi juga, apa nih ancaman yang sering Bapak Ibu temui selama di lapangan? Ancaman untuk mereka. Ancaman yang paling besar itu seperti perburuan yang bisa disampaikan. Perburuan, kemudian jerat ini kadang bisa saja bukan tujuannya untuk menjerat misalnya satwa harimau. Bisa jadi mereka menjerat misalnya mangsanya adalah untuk babi. Tapi yang terjerat bukan hanya babi, ternyata dari satwa-satwa yang dilindungi itu nanti juga terjerat gitu ya. Kemudian tadi juga ada konflik antara interaksi negatif antara manusia dan satwa liar. Karena seperti gajah itu habitatnya tidak hanya di dalam kawasan hutan, ada juga wilayah jelajahnya yang bersinggungan dengan aktivitas area masyarakat. Nah, itu terkadang menyebabkan ketika ada interaksi negatif, gitu, konflik, nah itu bisa membahayakan juga
manusia maupun sisanya sendiri. Gitu. Saya pernah dengar Bu, katanya gajah itu dia ini nggak sih bisa membedakan mana manusia yang baik, mana manusia yang jahat. Ada kepercayaan seperti itu ya. Sebenarnya bukan seperti itu. Kalau gajah ini dia punya memori yang sangat kuat, gitu ya. Jadi seperti misalnya lintasan gajah. Lintasan gajah ini dia akan sama dalam 1 tahun. Mungkin di tahun, misalnya dia akan melewati wilayah A gitu ya di dalam tahun ini. Kemungkinan akan berulang lagi di tahun berikutnya di wilayah itu dengan dengan siklus yang sama seperti itu. Jadi memang si gajah ini punya memori kuat. Mungkin bisa jadi ya tadi dia pernah di mana mungkin mendapat perlakuan kasar atau dia pernah memorinya pernah dilukai dengan seseorang, bisa jadi memang dia terikat karena dia gajah ini informasi dia punya memori yang sangat kuat. Oh, berarti gajah itu termasuk hewan yang pintar ya? Karena dari itu makanya dia itu sering ditemukan di sirkus Bu, benar? Iya, bisa jadi satwa latih gitu ya. Oh, bisa dilatih. Iya. Nah, selama ini aku tuh sering nih dengar ada banyak konflik yang terjadi antara satwa dan juga manusia. Contohnya seperti harimau dan juga gajah. Mungkin dari pihak Ibu boleh dijelaskan tentang konflik yang sudah ditanggapi Bu? Oke. Jadi memang tadi satu anugerah sebenarnya juga kita ya punya satwa kunci, dan memang kalau dilihat dari jumlah populasinya Aceh itu masih bagus gitu ya, masih tinggi. Nah, tapi ada juga tantangan ya, karena semakin mengecilnya habitat, jadi tentu saja itulah tadi yang salah satu menyebabkan konflik adanya ruang yang sama yang digunakan baik itu oleh satwa liar maupun masyarakatnya. Ada yang wilayah yang bersinggungan, itu nanti akan menyebabkan konflik gitu. Untuk di Aceh itu konflik gajah cukup tinggi gitu ya. Tersebar di 14 kabupaten kota. 14 kota gitu ya. Contohnya di Banda Aceh seperti itu ya, kayak di Sabang itu ada konflik gajah seperti Awes seperti itu. Tapi ya, kami mencatat 14 kabupaten itu terdapat konflik satwa liar dengan gajah. Kemudian kalau harimau itu kasus konflik satwa liar harimau yang tertinggi itu di daerah Aceh Selatan dan juga Aceh Timur. Itu juga dengan orangutan gitu, orangutan itu di wilayah Aceh dan Raya, Suku Salam, Aceh Selatan seperti itu. Itu Aceh Timur juga itu untuk intensitas konfliknya cukup tinggi. Badak Ibu, apakah selama ini terjadi konflik? Kalau badak sebenarnya bukan konflik ya. Kalau badak itu dia terlihat berada di luar habitatnya, mungkin pernah ditemukan berada di luar habitatnya itu di Aceh Selatan pada saat itu. Tapi itu hanya mungkin kondisional, dia melintas seperti itu ya. Tapi bukan kita kan kalau konflik itu kan kita kategorikan konflik ketika sudah ada interaksi negatif, misalnya si orangutan dia sudah misalnya memakan hasil kebunnya masyarakat, begitu juga dengan gajah begitu ya, juga dengan merusak kebun. Kemudian kalau harimau memangsa ternak, itu kita kategorikan menjadi konflik. Tapi selama itu dia hanya melintas dan memang itu jadinya dia ya, itu bukan tidak dikategorikan sebagai konflik. Tapi ketika itu menjadi keresahan masyarakat, tentu saja juga kami akan merespon, memberikan misalnya ketenangan gitu ya. Petugas akan tetap hadir ke lapangan untuk ketika tadi seperti misalnya gajah sudah dilaporkan oleh warga, sudah mendekati pemukiman ataupun misalnya perkebunan mereka, tim akan turun ke lapangan untuk menghalau ataupun mengirim si gajah mengarah ke dalam kawasan hutan. Berarti ketika ada terjadi konflik, masyarakat itu langsung lapor ke sini ya Bu? Itu melalui apa nih medianya? Kalau di kami biasa kalau ada media untuk layanan aduan, kami punya call center gitu ya, call center. Ataupun kami kan BKSDA juga ada wilayah perwakilan
perwakilan resort di wilayah gitu ya. Nah itu bisa juga laporan itu masuk ke petugas di wilayah, kemudian meneruskan ke seksinya masing-masing begitu ya, baru nanti kan kita dilaporkan ke Polres. Atau juga ada juga yang langsung memang melaporkannya lewat call center. Berarti itu butuh respon yang cepat. Iya. Dan kalau saya nggak salah, badak ini merupakan hewan yang teritorial. Dia itu selama ini yang menyebabkan penelitian badak itu sedikit karena dia nggak bisa diganggu teritorialnya, benar Bu? Ya, susah ditemuin juga kalau badak ini ya, berbeda dengan satwa lainnya. Mereka kalau badak, saya pernah dengar kalau badak itu dia katanya bisa mendeteksi penciumannya itu 2 km ketika ada mencium bau manusia gitu ya. Mereka tidak akan bisa mendekati, dan itu jaraknya sekitar 2 km. Oh, saya pernah dapat informasi seperti itu. 2 km. Oh, siap. Masih susah ditemuin kalau badak. Oh iya. Terus dia perkembangbiakannya juga lama ya. Produksinya juga agak susah ya. Oke, mungkin untuk selama ini ya Bu, upaya konservasi apa yang sudah dilakukan? Oke, kalau kita berbicara konservasi itu ada 3 pilar: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Perlindungan tadi seperti kegiatan patroli di habitat, kemudian operasi sapu jerat begitu ya, terkait dengan perlindungan habitatnya. Kemudian pengawetan itu dari kegiatan-kegiatan penelitian, dari survei populasinya, kemudian survei perilaku begitu ya. Dan juga pemanfaatan ini memang bukan untuk satwa kunci, tapi misalnya tadi kan di sini ada juga budaya masih kita mengkonsumsi rusa gitu ya. Rusa ini kan sebenarnya dia sebagai satwa mangsa bagi harimau. Nah itu sebenarnya kita bisa manfaatkan, tapi dari penangkaran. Nah itulah dari pilar, termasuk juga pilar konservasi sebenarnya. Jadi pemanfaatan nanti itu yang satwa-satwa yang bisa kita manfaatkan itu dari hasil penangkaran. Oke, kita masuk ke fun fact tentang satwa kunci. Fun fact mereka ini apa aja? Fun fact, Iya. Fun fact orangutan gitu ya. Orangutan ini punya DNA yang 97% mirip dengan manusia. Mirip. Punya kemiripan DNA 97% dengan manusia gitu ya. Kemudian gajah, nah tadi gajah mempunyai memori yang sangat baik gitu ya. Kemudian dia punya wilayah jelajah tetap gitu yang dia petani gitu. Kemudian tadi si harimau, nah harimau fun fact-nya tapi fun fact apa ya? Sedih ya. Jadi sebenarnya Indonesia itu kan punya 3 subspesies harimau ya. Tapi kita sekarang benteng terakhir bagi harimau itu ya di Pulau Sumatera ini. Ada apa aja Bu? Itu 3 spesies harimau? Dulu ada harimau Jawa dan harimau Bali. Ini sudah punah. Dan hanya kita punya sekarang hanya harimau Sumatera. Oke, mungkin Ibu bisa sampaikan sedikit pesan untuk sobat Rimba yang ada di rumah mengenai satwa kunci boleh, mengenai ekosistem boleh, mengenai apa saja boleh. Oke, mungkin saya pesannya umum saja ya. Ya bagi kaum muda semua, bagi sobat Rimba, kami perlu nih dukungannya gitu ya, apalagi anak-anak muda sekarang ini lebih banyak memanfaatkan media sosial. Ya, nah, kami mohon dukungannya dengan memanfaatkan media sosial itu. Kita juga menjadi bagian yang mengkampanyekan, mensosialisasikan bagaimana peran-peran penting satwa kunci ini bagi kebersihan ekosistem. Oke, sobat Rimba di rumah, pembahasan kita sudah sampai di tahap akhir. Nah, setelah membahas banyak sekali hal menarik, mulai dari apa saja sih satwa kunci, mengapa mereka disebut satwa kunci, hingga fun fact dan juga pesan dari Ibu Eci. Nah, untuk sobat Rimba di rumah bisa memberikan dukungan kepada kami dengan subscribe, like, dan juga komen. Oke, mungkin sekian aja dari aku, dan aku ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Eci yang sudah mau menjadi narasumber di Pot Silva kali ini. Oke, see you again teman-teman. Bye-bye.